Nasib The Bloodline 2.0 yang tidak jelas. Mercedes Mane yang kehilangan title-nya. Apakah Will Ospreay pegulat terbaik? Blair Davenport yang debut di NJPW. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Nasib The Bloodline 2.0 yang tidak jelas. Nasib The Bloodline 2.0 semakin tidak menentu saja. Setelah Tonga Loa harus absen karena mengalami cedera, sekarang giliran Tama Tonga yang harus absen karena mengalami cedera. Belum ada info berapa lama Tama Tonga harus absen termasuk seberapa parah cedera yang dialami oleh Tama Tonga. Tama mengalami cedera di saat kondisi Tonga Loa semakin membaik dan tengah bersiap untuk return di pertengahan tahun ini. Ada kemungkinan kembalinya Tonga Loa akan dipending menunggu Tama Tonga kembali. Duo ini sebenarnya diharapkan memiliki peran penting untuk perkembangan feud antara Jacob Fatu dan Solo Sikoa. Apakah kalian setuju dengan nasib The Bloodline 2.0 yang belakangan ini semakin meredup? Tulis di kolom komentar. Mercedes Mane yang kehilangan title-nya. Di show NJPW Resurgence kemarin, salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian datang dari divisi wanita, ketika laga Triple Threat memperebutkan NJPW Strong Women's Championship mempertemukan Mercedes Mane, AZM, dan Mina Shirakawa. Dalam pertarungan yang penuh intensitas dan teknik tingkat tinggi, pegulat muda berusia 22 tahun, AZM keluar sebagai pemenang baru, mengukir sejarah dengan meraih sabuk tersebut untuk pertama kalinya. Meski gagal mempertahankan gelarnya, Mercedes Mane tetap menunjukkan kelasnya sebagai ikon global. Pertandingan ini dipuji luas sebagai salah satu pertarungan wanita paling impresif sepanjang 2025. Kekalahan ini berarti bagi Mercedes Mane kini tinggal mengantongi dua gelar yakni Undisputed British Women's Championship yakni title tertinggi divisi wanita di Rev Pro UK dan TBS Championship title sekondari divisi wanita All Elite Wrestling. Mercedes Mane memegang title NJPW Strong Women's Championship selama 313 hari, dengan total 4 kali pertahanan gelar. Komentar kalian. Apakah Will Ospreay pegulat terbaik? All Elite Wrestler Will Ospreay merupakan salah satu pegulat terbaik di dunia saat ini. Apalagi jika kita membahas dari segi ring skill, Will Ospreay bahkan sudah berada di level God bersama dengan para pegulat lain yang rajin menyuguhkan pertandingan berkualitas. Berbagai penghargaan dan pengakuan dari majalah dan media wrestling ternama ditambah lagi bayaran yang tinggi didapatkannya saat Will bergabung dengan All Elite Wrestling membuat Will berasa seperti menjalani impian yang dulu dia tak pernah bayangkan. Pemuda kampung asal Essex, Inggris kini berhasil sukses dan menjadi salah satu pegulat andalan di All Elite Wrestling. Hanya saja ada satu hal yang cukup disorot Dave Meltzer dari Will saat dia bekerja di All Elite Wrestling yaitu soal penampilan secara visual dia yang agak mengecewakan. Dave bilang kalau Will punya segalanya untuk menjadi sukses. Dia masih muda, punya kecepatan, teknik, lalu dari segi karisma dan kemampuan promo juga semakin hari semakin bagus. Hanya saja yang harus diperhatikan dan harus semakin ditonjolkan dari Will ini adalah vibes dan impresi secara visual supaya fans casual bisa tahu kalau pria ini jagoan dan bintangnya di All Elite Wrestling. Gayanya, sikap, serta cara berpakaian Will Ospreay sayangnya malah berkebalikan dari apa yang dia tampilkan di NJPW. Di NJPW Will terlihat lebih stylish, kadang dia memakai jas lalu sempat juga memakai jubah yang keren. Potongan rambut Will juga lebih rapi dan tampak aura bintangnya sementara di All Elite Wrestling Will lebih santai dan kurang memperhatikan penampilan. Hal ini agaknya harus dibenahi juga dan ini adalah kritik membangun dari Dave demi kebaikan Will Ospreay sendiri karena bagaimanapun juga visual menimbulkan perspektif yang berbeda bagi para penontonnya. Apakah kalian setuju jika Will Ospreay menjadi pegulat terbaik untuk saat ini? Komentar kalian. Blair Davenport yang debut di NJPW. Mantan bintang WWE Blair Davenport membuat comeback epic di NJPW Resurgence sebagai Bea Priestley dengan mengalahkan Viva Van lewat kombinasi brutal storm dari atas top rope dan finisher ikonik Bea Priestley.
Ini menjadi pertandingan pertamanya setelah masa tunggu 90 hari pasca dia dirilis WWE terpenuhi. Blair Davenport yang me-time kini bebas memilih jalur karirnya, termasuk potensi duel panas melawan sahabatnya Toni Storm yang sudah lama diidamkan. Kemenangan perdana ini membuka babak baru bagi petarung asal Inggris yang dijuluki The Queen of Chaos tersebut. Komentar kalian? WWE yang ingin Joe Hendry segera tanda tangan. PW Insider Elite mengungkapkan Joe Hendry hampir dipastikan akan tanda tangan kontrak dengan WWE dalam waktu dekat setelah kontrak TNA-nya berakhir tahun depan. Juara dunia TNA ini telah membuat kesan kuat lewat penampilannya di WrestleMania 41 yang menghadapi Randy Orton dan 2 episode NXT baru-baru ini. Sumber internal WWE memuji Joe Hendry atas kreativitasnya dan kemampuan menerima masukan faktor kunci yang membuatnya diincar sebagai talenta potensial. Dengan momentum positif ini, masa depan The Prestigious On di WWE terlihat semakin cerah. Komentar kalian? Jeff Cobb yang debut di Backlash. Mantan bintang NJPW, Jeff Cobb, melakukan debutnya di WWE pada event Backlash tadi pagi. Ia datang untuk membantu Jacob Fatu untuk mempertahankan United States Championship dengan menyerang LA Knight. Jeff Cobb pernah berlatih di WWE Performance Center pada 2014, namun kemudian ia memilih keluar sebelum akhirnya resmi bergabung dengan WWE hari ini. Jeff Cobb akan terlibat dalam storyline Bloodline KW pimpinan Solo Sikoa, menggantikan sementara posisi Tama Tonga dan Tonga Loa yang cedera. Meski demikian, ia bukan anggota keluarga Anoa'i ataupun keluarga Haku. Ia berasal dari Hawaii dan pernah membela negara Guam dalam Olimpiade 2004. Komentar kalian? Randy Orton yang memuji Joe Hendry. Dalam sebuah wawancara untuk mempromosikan WWE Backlash, Randy Orton bercerita soal pertandingan dirinya dengan Joe Hendry di WrestleMania 41. Joe Hendry ternyata nama yang diajukan langsung oleh Randy Orton dan hal ini membuat banyak orang terkejut. Saat meeting, tim kreatif mengajukan beberapa nama. Ada pegulat lama dan pegulat baru. Untuk pegulat baru, Randy menjelaskan mustahil untuk menjadi lawannya karena ada aturan tidak tertulis jika ada pegulat yang baru debut maka dia tidak bisa memulai karir dengan kekalahan. Randy Orton lantas menyorongkan nama Joe Hendry dan hampir semua orang terkejut dengan pilihan Orton dan beberapa orang sempat merasa tidak yakin namun Orton berhasil meyakinkan semua orang untuk membawa Joe. Randy melanjutkan jika ini adalah sebuah kesempatan langka untuk dirinya menikmati WrestleMania tanpa beban fisik dan bebas stres karena Randy tidak harus bertanding selama 30 menit dengan resiko dan intensitas tinggi. Orton hanya bersenang-senang di atas ring dan sangat menikmati hal tersebut. Komentar kalian? Nah itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.